Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Simatupang. Hari ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan. Sharing singkat kita berbicara tentang tenang di tengah badai. Nah teman-teman, di zaman sekarang ini semua kita ada di dalam pandemi COVID-19. Pandemi ini diartikan seperti musibah, masalah, pencobaan ataupun badai hidup. Dan banyak orang yang sedang mengalami ketakutan, baik itu takut terkena COVID-19 ataupun mungkin takut karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, takut tidak bisa lagi membantu keluarganya yang sedang membutuhkan dalam hal keuangan. Nah, seberapa banyak di antara kita yang sedang mengalami ketakutan ini? Saya akan mengajak kita semuanya untuk mencari tahu bagaimana caranya supaya kita bisa tetap aman dalam badai. Kita tetap tenang di tengah badai. Di dalam Markus 4 ini diawali dengan murid-murid sedang mengalami masalah yang sangat besar. Jelas dikatakan dalam ayat 37 dan 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur ke dalam perahu mereka, sehingga perahu itu dipenuhi dengan air. Dan pada waktu itu Yesus sedang tidur. Perhatikan baik-baik teman-teman. Di kondisi murid-murid yang sedang ketakutan karena mereka mengalami taufan yang dahsyat, Tuhan justru sedang tidur. Nah, di sini kita bisa secara pikiran kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yesus sedang diam. Yesus sedang tidak mau tahu dengan keadaan yang dialami oleh murid-murid. Padahal kalau kita kembali ke ayat 35, jelas dikatakan di sana bahwa Yesuslah yang mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Artinya apa teman-teman? Tuhan Yesus itu tahu bahwa di hadapan mereka, di depan mereka akan mengalami yang namanya badai ataupun taufan yang dahsyat tadi. Tetapi kok Yesus seolah-olah justru tidur, seolah-olah Yesus tidak mau tahu dengan keadaan itu. Nah, ini yang dialami oleh kita semua pada hari-hari ini. Waktu kita sedang ada di tengah COVID-19, kita sedang mengalami krisis ekonomi, kita sedang mengalami kehilangan pekerjaan kita, keluarga kita sedang bermasalah. Kita melihat Tuhan itu seolah-olah Tuhan sedang diam. Tuhan sedang tidak mau tahu dengan kondisi dan keadaan kita. Nah, teman-teman, di sini kita harus belajar dari firman Tuhan ini di dalam Markus 4 tadi ya. Kita akan belajar 3 hal bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tenang di tengah badai. Yang pertama, kita harus mempercayai bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Jelas di dalam Ulangan 31 ayat 28. Sebab Tuhan dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Poin yang kedua, dalam badai Tuhan pasti bertindak. Jelas di dalam Markus 4 ayat 39, firman Tuhan berkata, ia pun bangun lalu menghardik angin itu. Artinya apa? Waktu Tuhan Yesus melihat kondisi murid-muridnya, waktu Tuhan mendengar murid-muridnya memanggil guru, Tuhan Yesus bertindak. Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bangun dan menghardik angin itu. Tuhan berkata, diam, tenanglah. Dan itu benar-benar terjadi teman-teman. Hari ini kita harus lakukan ini. Kita harus percaya di dalam badai itu Tuhan Yesus sendiri akan bertindak di depan kita. Tuhan gak akan diam, Tuhan gak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak mau tahu, tetapi Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menyelesaikan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Tuhan pasti menolong kita. Teruslah berdoa, percaya dan berharap bahwa mukjizatmu, bahwa jawaban doamu sedang on the way. Katakan, jawaban doaku sedang on the way. Nah, poin yang ketiga, kita akan belajar berpikir positif sama Tuhan. Kita banyak sekali berpikiran yang enggak sama Tuhan. Oh, mungkin Tuhan sedang menghukum, mungkin Tuhan sedang marah. Tidak teman-teman, kita harus berpikir positif sama Tuhan bahwa badai membawa kita supaya kita bisa mengenal kuasa Tuhan itu. Dalam badai kita harus mempelajari Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi anak-anak Allah yang tetap kuat, tetap tangguh. Nah, Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan
Tuhan akan menyelesaikan persoalan kita. Dan kita akan percaya ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan menghadapi persoalan kita dengan baik pula. Itu adalah berpikir positif yang benar kepada Tuhan. Filipi ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kesimpulannya teman-teman, badai bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi badai adalah salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tenanglah dan jangan takut. Tuhan Yesus